Oneng jadi sedih. Emangnya lu juga deket sama dia? Ya Oneng sih belum pernah ketemu sama orangnya, Bang. Terus kenapa lu nangis? Kan dia meninggal. Udah sepi, Mak. Iya, dimakamin, Mak. Tinggal mati doang tuh. Lu tanya deh sama dia di mana kuburannya. Maaf, Mbak ya. Pak Diditnya dimakamin di mana, Mbak? Ya, si bapak bego amat sih. Ya di kuburan. Maksud kaki saya kuburannya di mana? Oh, bilang dong dari tadi. Di kuburnya di daerah TPU Kampung Kandang. Itu lakinya ya? Iya. Oh, lakinya emang bego ya, Pok? Biasanya sih saya yang dibilangin bego. Ya, Bang ya? Mak, udah kita ngelayatnya besok aja, Mak ya. Dia bawa ke makam. Enggak, kita ke sana aja yuk, nyusul ke kuburan nih. Oh, Neng belum pengen mati. Kuburan? Bego, ya Allah. Mak tuh, Ben, sampai mau ke kuburan. Si Didit itu saudara gue. Kalau bukan kita yang peduli, mau siapa lagi? Mak, duit selawatnya kagak dititipin aja. Gua mesti lihat mayatnya dulu. Ya udah. Ya, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bu, yang tabah ya. Biar dilapangkan jalannya, Mang Didit. Biar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amal ibadahnya, ya Bu ya. Tabah aja ya, yang ikhlas, ikhlas. Hah? Maaf Bu, Didit itu siapa? Bukan yang dikubur di sini? Bukan. Ini kubur makamnya suami saya. Namanya Yusuf bin Jabar, Bu. Mak, saudara Mak yang meninggal 2 orang. Gue bilang juga apa ya? Kuburannya bukan di sini. Abang gimana sih? Lu cari deh kuburannya si Didit. Pak, Bang tanya, Pak. Selain Pak Yusuf, hari ini siapa lagi, Pak, yang dikuburin, Pak? Wah, banyak sekali, Pak. Nah, kalau Mang Didit dikuburinnya di sebelah mana? Waduh, Bu, yang namanya Didit di sini juga banyak, Bu. Terus kalau saya mau naruh nih kemang nih, bagaimana cara nyariinnya? Kira-kira Pak Didit yang Ibu maksud itu ciri-cirinya kayak apa ya, Bu ya? Ih, di bapak mana emas saya tahu. Orangnya kan udah bapak pendam di dalam tanah, Nak Hari ini berapa orang sih yang dikuburin? Kalau yang itu tuh yang ke-6, Bang. Wah, setiap hari juga ada, Pak. Bisnis begini nih, Pak. Kagak pernah sepi, Pak. Kagak kena resesi. Kalau banyak orang yang mati situ untung dong. Ya, untung sih untung, Pak. Tapi buat apa ngejar-ngejar duit? Tuh, Pak. Lihat. Lihat. No. Apa yang kudu gue liatin? Ya, masa depan situ. Abang emang mau jadi peninggali kubur juga? Bu, kita semua ini pada suatu saat akan mati dan akan menghuni kapling tipe 21 ini, Bu. Tipe 21. Ini real estate apa kuburan? Ya, maksud saya 2 kali 1, Pak. Pas sebadan, 1 orang, 1, Pak.
Makanya Pak, kita ini janganlah pula mikirin harta, stres Pak. Lebih baik kita ini harus bersabar dan menikmati hidup ini Pak. Ngomong-ngomong, kalau Bapak mau pesen kapling di sini, bisa sama saya Pak. Yang penting DP-nya. Gitu juga lo. Tapi ngapain gue mesen kuburan sekarang? Gue masih kepengen nikmatin hidup. Ya, soalnya tempat di sini laris Pak. Apalagi Bapak ini perlu buat tempat loh Pak. Oh, buat kita berdua kali Bang ya. Bang, Oning kan emang dari dulu cita-citanya kepengen dikuburin di samping Abang. Jadi kagak ada salahnya kalau kita pesan kapling sekarang. Tapi Bang, carinya yang ademan dikit Bang ya. Biar kita kagak kepanasan. Ya gampang. Lu cari aja kuburan yang ada kolam renangnya. Emang ada ya Pak? Kalau Ibu yang mau deket air Bu, Ibu ambil aja yang deket kali sono Bu. Mau. Suasananya asik Bu. Setiap hari Ibu bisa mendengar suara gemericik air. Kalau pagi bisa ngeliat matahari terbit. Waduh. Sore bisa lihat matahari terbenam. Wah, pokoknya asik Bu. Kayak villa di puncak Bu. Oning mau Bang. Abang kan udah janji dari dulu mau ngajakin Oning jalan ke puncak. Abang sekarang belum kesampean. Oning mau di sana. Ngapain lu nikmatin villa kalau badan lu udah kaku? Tapi Bu, kalau Ibu mau bersebelahan sama Bapak, Ibu mesti pesen 3 kapling loh Bu. Gue berdua nggak perlu bersebelahan sama mertua gue. Ya, tapi Pak, kan Bapak kagak mungkin muat dalam satu lubang ini, Pak. Woi, ini dia nih, Suradi alias Didit. Oh, yang itu. Kalau nggak salah, dia yang keempat hari ini, Pak, Bu. Kalau ini Pak, ini buat siapa Pak? Kalau yang 0 kan buat saudara emak lu, si Didit. Ya kalau yang ini buat saudaranya si Didit. Udah Mak, udah yang tabah, ikhlasin aja. Kenapa Mak? Gue nangis bukannya nangisin si Didit. Senang gue rusak nak. Kalau ke kuburan. Yaudah cepet Mak. Bentar lagi sore nih, yuk kita pulang. Ayung gue juri ambilin nggak? Ketinggalan dimakan. Ya, sendal juri kan udah bersih tuh, Mak. Ya udah copot aja dulu sendalnya. Gue sendirian sana. Ngapain lo? Mak ngapain sih Mak? Kalau Mak kagak kenal banget sama Mang Didit, Mak mesti nyari kuburannya segala. Gue cuma mau buktiin kalau dia memang bener-bener udah meninggal. Oh berarti kita sekarang mesti ke rumahnya ya Mak buat nganterin duit selawat. Kagak usah. Orang dia masih punya utang sama gue. Payung gue mana? Dicolong, Mak. Dicolong setan Bang. Ngapain setan nyolong payung gue? Ih lumayan Mak buat kalau hujan. Neng, gue ke warung Haji Nasir dulu dah. Iya Bang. Pada dari mana Bang? Kuburan. Kuburan. Pok, emangnya siapa yang meninggal? Darah emak meninggal. Emak meninggal? Ya ampun, kapan Pok? Kok Mak tega pergi tanpa pamit? Kenapa gue mesti kaget lu? Mak. Ini nih, utang-utang ayah Mak yang kemarin Mak. Jangan ganggu ayah ya Mak. Ayah udah maafin kok semua kesalahan Mak. Ayah janji Mak. Doain Mak deh tiap hari. Mak Mak.
Cuk. Pok, mak udah meninggal kok masih suka duit, Pok. Enak aja lu, entu mah gua asli. Yang meninggal entu sepupunya bapak gua di kampung. Kan saudara emak juga. Om gua. Cuk. Gue kan nggak pernah kenal tuh sama om gua entu yang namanya Mang Didit. Kagak pernah ketemu. Sekarang dia main ninggalin kita semua aja. Gue jadi sedih, Cup. Ya, orang kagak pernah ketemu, nggak pernah kenal, ngapain sedih sih, Pok? Iya ya. Kenapa ya gue, Cup ya? Pok, tolongin dong, ambilin duit ayam sama Mak. Bukan, Cup. Gue jadi inget sama bapak gue. Gue belum pernah ketemu bapak gue. Iya, Pok. Lu kenapa ikut nangis, Cup? Ayah juga jadi inget bapak ayah, Pok. Neng, minta gula boleh? Dikit aja. Mintain gula dikit aja. Kok nangis? Kalau nggak boleh ya udah. Apain, Den? Ambil aja sendiri di dapur sono. Neng, Ili disuruh minta sumbangan buat latihan pramuka. Neng nyumbang dong. Ili, Pak Oneng kan kagak ikutan pramuka, Li. Lu kenapa lagi sih, Cup? Ayah jadi ikut bapak ayah, Pok. Waktu itu ayah disuruh ikut pramuka. Terus saya pergi camping. Waktu pulang camping, bapak ayah udah nggak ada. Bapak lu meninggal ya, Cup? Bukan, Pok. Dia kawin lagi. Neng, Bang Ucup. Bapak Ili juga nggak pernah ada. Gara-gara kawin lagi, apa ikutan pramuka, Li? Minta sama dia. Pulang aja dulu deh. Ini dia nih surat jaminan hutangnya. Mang Didit kira dia bisa nipu gue. Padahal nih gue pegang nih surat perjanjiannya. Lu baca deh. Mak, jangan, Mak. Oneng kagak redo. Mak ngejar Mang Didit ke alam baka gara-gara mau nagih utang. Surat penjataan jaminan hutang (2). Dengan surat ini, saja (2). Soer jadi bin Soer Jatman menjatakan punja hutang berbentuk oyang kepada Casmadi bin Soemat sebesar rupiah 8.330 saja. Kok utangnya cuma 8.330, Mak? Lu terusin dong bacanya terus. Dan saja menjatakan, Saya menyatakan. dan saja menjatakan, poela apabila oyang tidak dibajar sebelum saja meninggal, saja menjaminkan sebidang tanah di Palimanan seluas 5 hektar. Hari ini 20 Mei 1965. 5 hektar. Berarti kalau Mang Didit meninggal, Mak dapat tanah 5 hektar. Kok bisa gitu, Mak? Dulu nih, waktu gue baru kawin sama bapak lu, si Mang Didit pinjem duit buat modal. Nah, dipinjemin dah sama bapak lu. Buat modal apaan? Dia mau nanam pohon kelapa.
dengan perjanjian bagi hasil. Sampai bapak lu meninggal, kagak kembali tuh duit. Jadi gara-gara dia ngerasa bersalah, terus dia bikin surat perjanjian ini? Bukan ngerasa bersalah, ngerasa pegel. Soalnya 3 hari 3 malam gue ikat dia di pohon kelapa. Baru dia mau nih, tanda tangan nih surat perjanjiannya. Waduh, emak bakalan kaya dong. Makanya tadi gue mau mastiin nih apa dia benar-benar udah wafat. Cuk, nih, tolong fotokopi nih ya, nih. Ntar kalau udah gue mau bawa ke keluarganya si Didit, gue mau nagih tuh 5 hektar. Aduh, berarti dulu tanah murah banget ya. 8.000 dapat tanah 5 hektar. Ih, dulu tanah semeter perseginya cuma 3 perak. Ah, mustahil, Mak. Bener itu. Aku inget waktu itu tahun 65. Duit 1.000 dipotong jadi 1 rupiah. Wong aku sudah nabung buat bayar sekolah. Hilang. Sampai aku nangis. Dan aku mogok makan selama 1 minggu. Nangis gara-gara kagak bisa sekolah apa karena kelaparan? Aduh, gue mau istirahat dulu nih. Badan gue pegel-pegel gara-gara ke makam tadi nih. Neng, ntar bawain minyak telon ya. Iya, iya. Awas geser orang. Mina. Maaf, Pak Oneng. Maaf, Pak Ucup. Maaf. Ada apa ya, Pak? Maaf, Pak Oneng. Bukannya saya mau ngeganggu, tapi saya kesini mau ngasih kue lapis ini buat dicoba emak. Neng, cepetan. Makasih, Pak. Cuman tangan saya udah kena minyak. Cuk, tolong bawain ke dapur kuenya. Bentar ya. Ambil, Pak. Sini, Pak. Kenapa lagi tuh nenek-nenek? Habis ngapain, Pak Mina? Maaf, Bang Juri. Maaf, saya habis bawa kue buat emak. Maaf, saya mau permisi pulang dulu. Maaf. Pulang aja sono. Bawain kue sih minta maaf. Bang, bisa tolongin nenek kagak, Bang? Penting banget nih. Tolongin apaan sih? Ani mau kirim barang pesanan paman Ani yang di Buncit. Tapi mesti sekarang juga, Bang. Soalnya paman yang ini suka ribut. Bawel, persis kayak emak. Soalnya dia laki-laki. Bisa tolongin Ani gak, Bang? Bisa, asal ada duitnya aja. Nih, Bang. Ani bayar di muka. Nah, gitu dong. Nih, Bang, jangan lupa catat alamatnya. Cuk, itu kan kue buat emak. Maaf, Pok, saya lupa. Kopian surat jaminannya mana? Ntar, Mak, saya kopiin. Makan ini dulu. Terus lu simpen di mana? Ada. Tadi di sini. Hah? Lu taruh di mana? Cari. Aduh, lu gimana sih? Mana sih lu, Cuk? Aduh, gimana sih lu? Taruh di mana? Aduh, lu dasar lu. Aduh. Taruh di mana? Bukan. Lagu memang bisa mewakili isi hati kita. Ada banyak kisah di balik terciptanya sebuah lagu. Tiap lagu. Ada yang slow sampai ngedit juga. Di sini kamu bisa tahu lebih jauh pencipta di baliknya, juga bagaimana lagu-lagunya tercipta. Buat nyanyi yang memainkan suaranya, memainkan image. Terutama lagu-lagunya yang memberikan pengaruh yang luar biasa juga untuk anak muda. Cari tahu kisah menarik di lagu favoritmu, Behind the Song, di channel T-Music. Panggil gue Super Cendo. Super Cendo di bioskop Indonesia.
Astagfirullahaladzim. Aduh, 5 hektar, 5 hektar. Udah ketemu belum? Belum, Mak. Aduh, ini nih gara-gara lu rakus sih, jadi surat-surat gue hilang deh. Ayah kan cuma makan sepotong kue doang, Mak. Ya mestinya kan lu bawa ke tukang fotokopi. Mak, bukannya hancur kalau difotokopi. Lu ngomong apa, Neng? Iya, itu kan bener. Kalau kue dimasukin ke mesin fotokopi, pasti hancur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mak. Maaf, Bang Ucup. Maaf, Pak Oneng. Saya cuma mau... Maaf, bukannya saya mau mengganggu. Saya cuma mau nanya, apa kue saya enak apa enggak? Pasti lu nih yang nyuri surat wasiat gue. Maaf, Mak. Maaf, Pak Oneng. Maaf, Bang Ucup. Bukannya saya nggak mau dibilang saya bersalah. Tuh kan? Dia sendiri udah bilang kalau dia bersalah. Mas, numpang tanya ya. Ini Jalan Duren 3 kan? Iya, Bang. Tadi di sono nomor 11. Tahu-tahu nomor 99. Ah, masa? Benar. Kalau ini rumah nomor berapa ya? Ini rumah nomor 225, Bang. Waduh. Terus kalau nomor 13B di mana? Emang rumahnya dekat mana, Bang? Gunung Kidul. Lah, kotanya aja udah salah, apalagi jalannya. Maaf, Mak. Maaf, Pok. Mina, lu ngaku dulu, baru gua maafin. Iya, Pemina udah ngaku aja deh, biar urusannya cepet kelar. Maaf. Maaf. Ada apa ini ribut-ribut? Nih, dia nyolong surat wasiat gue, Pak RT. Maaf, bukannya saya mau fitnah orang, bukannya saya mau menyangkal, tetapi itu tidak benar. Saya tidak tahu masalah surat menyurat, Pak RT. Emangnya suratnya tadi di mana? Gue pasti saya pengen tahu fotokopi sama dia. Stop. Begini aja. Daripada kalian saling tuduh-menuduh, lebih baik kita menggarap fakta, mencari bukti, baru kita bisa memastikan siapa yang bersalah. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa yang terakhir kali pegang itu surat? Si Ucup. Nah, lu, Cup, mesti inget-inget tuh. Di mana lu terakhir ngeliat itu surat? Terakhir sih saya taruh di atas meja, Pak RT. Sekarang kita akan melakukan rekonstruksi. Saya minta kalian menceritakan kejadian apa adanya, secara apa adanya, dan sejujur-jujurnya. Saya mulai dari Pak Hindun. Apa yang kamu lakukan di rumah emak? Wong saya cuma minta gula tok loh, Pak RT. Tuh kan, niatnya aja udah kagak bener. Stop. Satu persatu, Pak. Fakta akan membuktikan siapa yang bersalah. Terus, Dun, kamu ngambil gulanya di mana? Saya disuruh Pak Oneng ngambil gula sendiri di dapur. Apa benar begitu, Pak Oneng? Bener nggak ya, Mak? Saya di sini hanya menggarap fakta. Saya minta kalian menceritakan apa adanya dan sejujurnya. Jangan ada yang tidak diceritakan. Dan jangan ada yang mempengaruhi. Dan juga jangan tanya kepada orang lain. Iya. Oneng ngerti, Pak RT.
Ya namanya juga kontraksi, ya. Rekontraksi. Begini ceritanya Pak RT. Oneng kan tadi tuh mau berangkat ke pasar nih, mau belanja. Terus tiba-tiba Mang ngomong gini, "Neng, lu ikut gue." Gitu. Terus Oneng nanya, "Ikut kemana, Mak?" Terus kata emak, "Ngelayat." Gitu kan. Terus Oneng nanya lagi sama emak, "Emangnya ada yang meninggal, Mak?" Terus emak marah sama Oneng. Emak ngomong gini, "Udah cepetan." Terus kan Oneng bilang, "Tapi kan Mak, Bang Jurinya belum datang." Gitu. Terus kan Bang Juri datang tuh Pak RT ya. Bang Juri datang, terus Oneng langsung nanya ke Bang Juri, "Bang, ayo Bang, berangkat sekarang." Terus Bang Jurinya malah marah sama Oneng. Lu, gue baru nyampe." Stop. Pertanyaan saya, apakah benar Pak Oneng menyuruh Pak Indur ngambil gula sendiri di dapur? Gimana ya, Mak? Cop, apa benar Pak Oneng nyuruh Pak Indur ngambil sendiri gula di dapur? Oh, itu tidak benar Pak RT. Lu yakin, Cop? Yakin Pak RT. Po Oneng tidak pernah menyuruh Po Hindun untuk mengambil gula di dapur. Cup, bagaimana sih? Lu kan tadi lihat sendiri. Iya, Po. Saya emang lihat sendiri. Cup, bagaimana sih? Lu tadi bilang tidak benar. Begini Pak RT, kalau saya ngomong yang sebenarnya, besok saya makan di mana? Udah. Buang-buang waktu. Don, gue tahu apa yang lu ambil selain gula. Sekarang lu tinggal ngaku aja. Saya cuman ngambil gula doang, Mak. Kalau lu kagak mau ngaku, ntar gue buka lu rahasia lu sama tukang sayur. Emangnya Pak Indun ada apa dengan tukang sayur, Mak? Saya cuman bilang, tukang sayur itu loh, singkongnya kependekan. Tapi kemarin lu bilang bukan cuman singkongnya aja yang kependekan. Tapi... Stop, Mak. Saya ngaku deh, Mak. Selain ngambil gula, saya juga ngambil kopi. Nah, sekarang mesti kita dengerin keterangan dari Pok Minah. Maaf, Mak. Maaf, Pak RT. Bukannya saya nggak mau jadi tersangka. Bukannya saya nggak mau ikut rekontraksi. Tapi saya mesti pulang buat ngangkatin jemuran. Soalnya sebentar lagi mau hujan. Jin kasih. Loh, Bang, paketannya kok belum dianterin? Gini, kan Anda udah bilang itu paket mesti dianterin sore ini juga. Gini, kan Anda udah kasih duitnya ke Abang. Ya, kalau kagak sampai, paman Ane bisa ribut. Gua udah 7 keliling, It. Nyari tuh jalan. Nggak ada tuh yang namanya Jalan Duren nomor 13B. Abang salah. Bukan 13B, tapi 138. Neng. Mana sih orangnya pada?
Si Ili kenapa, Mak? Nih dia nih, si Ili nih, yang nyolong surat wasiat gue. Mak, Ili kan udah ngaku Ili yang... Tapi Ili nggak tahu soal surat wasiat emak. Terus mau dibawa kemana, Mak? Mau gue bawa ke si Mina. Memang Pok Mina bisa lebih kejam dari Mak. Mendingan Mak aja yang interogasi. Ya si Mina yang ngaku. Mak, kalau Ili cuma dijewer, Pok Mina nggak bakalan ngaku. Kalau si Ili gue ceket di depan si Mina, pasti dia ngaku. Abang udah pulang. Jadi, kenapa sih lu? Mak lu tuh ganas banget sama si Ili. Tuh bang, emak lagi nyari surat jaminan tanah. Suratnya sih udah tua gitu, kertasnya udah kuning. Bahasanya lucu lagi. Tapi untuk surat bisa bikin emak kaya. Emak bisa dapat warisan 5 hektar tanah. Iya bang. Cuman masalahnya untuk surat sekarang hilang. Padahal tadinya ada. Orang kata si Ucup ditaruh di rak salon. Oh, itu surat wasiat ya? Gue yang ambil. Ya Allah, abang, kita kelimpungan nyari tuh surat. Gue cuman nulis alamatnya omnya si Said. Udah lo ambil sana, di kantong baju yang tadi gue pakai. Iya bang. Waduh, gawat nih. Bang, Kenapa sih? yang merah apa yang biru? Yang merah. Surat ketemu juga. Yang ini ya bang? Cepet apa ya? Mati gua kalau punya caranya. Cepet! Ayo cepet. Dasar anak bandel! Kecil-kecil udah nyolong. Gimana, Neng? Neng gimana, Neng? Malu pasti bunuh gue, Neng. Yaudah, taruh di rak bang. Taruh di atas rak. Awas. Lari bang. Tuh, mak lu masuk. Kayaknya malu udah nemuin suratnya, Neng. Iya, udah nemuin dia. Iya. Beres gitu ya? Iya, bang. Loh, mak lu kemana? Bukan yang barusan masuk mak lu? Mak, suratnya udah ketemu, Mak? Belum. Si Ili sama si Mina kagak ngaku. Yang barusan ngambil bukan mak? Lu nuduh gua lagi ngambil? Enggak, Mak. Udah nggak ada. Apaan yang nggak ada? Rat. Apaan sih? Urat. Urat apaan? Udah, Mak. Tenang aja. Suratnya ada kok, Bang ya. Mana? 5 hektar deh. 5 hektar. Udah, Mak, udah. Udah kagak apa-apa, Udah kagak apa-apa bagaimana? Setiap gua mau kaya pasti gua jatuhnya sial. Apa bener kayak gitu? Iya, lagi gua mau kawin sama bapak lu. Gua kira gua bakalan kaya. Terus? Bapak lu ngasih duit buat modalin Mang Didin. Taunya tuh duit kagak balik lagi, hilang. Terus? Gua nabung lama, berjuang, irit. Taunya lu minta kawin sama si buntelan kentut. Lu juga yang modalin, duitnya hilang lagi, gak kembali. Terus semua gua punya hilang habis. Sekarang gua bakalan kaya lagi. Hilang lagi duitnya. Aduh. Laki emang ngilangin lagi? Laki lu.
apa Tuhan kagak suka gue kaya, mestinya gue miskin aja kali. Duitnya takut kali ame emak. Gimana? Gue kan paling sayang sama duit. Biasanya kalau kita terlalu sayang, Mak, kita pengen banget sesuatu, terus ya kita kan jadi maksa biar punya. Biasanya, Mak, apa yang kita harapin malah lari dari kita. Gue kagak percaya. Mana buktinya si Ucup. Si Ucup kan kepengen banget punya cewek. Terus cewek-cewek malah lari dari dia. Koinun kan kepengen punya laki. Ya Allah, bener juga ya. Apa kata lu kali ya? Gua mesti ikhlas. Iya, Mak. Kalau Mak bisa ikhlas, Mak pasti tenang. Iya, Neng. Iya, lu emang on. Tapi kadang-kadang lu bisa bijak juga ya, Neng ya. Mesti ikhlas. Mak, nih suratnya saya temuin di atas rak. Tapi tukang fotokopinya udah tutup, jadi belum sempat saya fotokopi. Juni, ayo kita jalan. Bukan hanya mereka bersuara unik, bukan hanya mereka jago improvisasi lagu, Kayak sapi suatu hari nanti akan membawa. bukan hanya mereka keren saja, tapi mereka pintar dan begitu inspiratif. Jadi kalau bahasa Jawanya beliau seseorang sejahtera bersama-sama. Mereka lah yang selalu lestari. Live with Trio Lestari di channel Showcase. Teropong Sibolang selalu punya cerita seru. Di tanah Sumatera, teman. Ternyata daun ini bisa buat obat sakit perut. Banyak hal yang dapat dilihat dan membuat penasaran. Ayo jelajahi Nusantara bersama Teropong Sibolang di channel Dunia Anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, Didin, lu masih hidup? Maaf Pak ya, kalau Bapak Mang Didit, terus yang meninggal kemarin siapa Pak? Kita kemarin ke kuburannya Mang Didit. Oh, bukan. Itu mah saudara kembar saya, Suryadi bin Suyatman, dipanggil Didi. Kalau saya mah Suradi bin Suryatman. Biasa orang panggil saya Didit. Memang kebanyakan orang suka keliru membedakan nama kami. Lu mesti mati lu. Gua mau tuntut tuh tanah 5 hektar lu. Udah Mak. Udah, sabar. Sabar Mak. Biar lu masih hidup, gua masih pegang nih surat perjanjian yang mau bikin. Hah? Gua mau nuntut utang lu sama laki gue. Hah? Ini dia suratnya. Hah? Sabar, Mak. Maaf, tolong dibacain. Mata saya sudah agak lemah. Mak, bukan juri Mak yang nyuci, Oneng. Kan tadi udah kita keringin suratnya. Suratnya emang udah kering, cuman tulisannya hilang.
sadar dong, Mak. Mak. Mak, udah bangun. Mak. Mak, jangan, Mak. Mak, sabar, Mak. Sabar, Mak. Sabar, Mak. Udah. Gue kagak mau tahu. Lu mesti tepatin tuh janji. 40 tahun lu nikmatin modal dari laki gue sebanyak 8.330 perak. Itu tabungan gue, tahu, buat honeymoon. Terus lu bikin surat perjanjian kalau lu mati sebelum lu bisa bayar tuh utang, lu mau ngasih gue tanah 5 hektar. Wah, itu hutang udah lama sekali, Teh. Teteh masih ingat. Padahal saya mah sudah hampir lupa. Mana lu lupa sama pohon kelapa? Hah? Tanah itu sebenarnya sudah lama sekali diambil oleh pemerintah, Teteh, buat keperluan pasar impres. Uang pengganti ruginya juga nggak seberapa. Dan lagi juga sudah habis dipakai biaya pengobatan kakak saya. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Akhirnya kakak saya meninggal juga. Sekarang saya hidup sebatang kara, Teh. Air mata ayam. Saya ingin hidup tenang di hari tua. Saya tidak mau dikejar hutang sampai dunia akhirat. Saya ingin menyelesaikan masalah utang saya masa lalu itu sekarang. Akhirnya lu sadar juga ya? Bener, Mang. Ya, saya sadar. Kenapa bapak kamu mati muda? 5 hektar, Neni, 5 hektar. Iya, Mbak bakalan kaya, Bang. 5 hektar. Walaupun surat jaminan itu sudah tidak ada, berarti tidak ada bukti bahwa saya punya hutang. Tapi saya mau melunasinya. Hutang saya, kalau tidak salah, 8.330 rupiah kan, Teh? Iya kan, Teh? Nih, saya bayar. Kembalinya ambil semua.